saat ini ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami menyambut firman-Mu, firman yang berkuasa, kiranya menguasai segenap kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, dalam posisi duduk, karena masalah teknis, saya akan menyampaikan firman kepada kita sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Babel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kebun rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu
membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannyalah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembah orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembah Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembah orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Shalom untuk kita semua. Saudara-saudara, kalau kita melihat tema khotbah kita pada hari ini, Minggu 1 November 2020, reformasi spiritualitas, ya, spiritualitas reformation, sangat menarik, apalagi melihat ya tokoh yang begitu luar biasa dalam bacaan kita, Yosia. Kalau boleh dikatakan ya, dari seluruh kesaksian Alkitab tentang raja yang melakukan reformasi yang begitu luar biasa, saya kira Yosia. Dan kalau kita membaca pasal 22 pada bait yang pertama, di sana dikatakan bahwa Yosia ketika itu masih berumur 8 tahun. Dia dinobatkan sebagai raja. Dan dalam usia yang sangat muda belia ini, dia mendapat dukungan yang penuh dari seluruh rakyatnya. Lalu, apa yang akan dilakukan Yosia? Saya kira tidak banyak yang dapat dilakukan, apalagi usia yang masih sangat belia. Oleh sebab itu mungkin rakyat harus bersabar menunggu dia sampai dewasa. Lalu kesaksian Alkitab mengatakan ketika dia sudah memasuki usia 16 tahun mulai mencari Tuhan. Dan usia 18 tahun dia mulai ya dekat dengan Tuhan, ya mengetahui tentang Tuhan. Dan ketika itu kalau kita membaca apa yang tertulis pada pasal yang ke-22 misalnya, di sana dijelaskan ya yang dia suruh sebenarnya Safan menjumpai Hilkia. Untuk apa? Untuk melakukan pembangunan bait Allah. Ya. Lalu setelah diperintahkan, dan ternyata Hilkia menemukan sebuah ya kitab perjanjian. Lalu kitab perjanjian ini dibawa Safan, lalu bertemu dengan raja. Setelah bertemu, Safan pun membacakan apa yang telah ditemukannya. Apa yang terjadi? Ternyata dalam kitab itu ada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan Yosia sebagai raja yang memerintah. Dia menemukan
bahwa Allah begitu murka melihat kenyataan kehidupan rakyat Yehuda ketika itu. Penyembahan terhadap Baal, perbuatan-perbuatan amoral terjadi ketika itu. Nah, oleh sebab itu segera Yosia yang masih sangat muda memerintahkan ya, seluruh imam-imam, para pelayan kalau boleh kita katakan untuk situasi kita saat sekarang ini, itu diperintahkan ya untuk melakukan semacam gerakan. Itulah yang disebut dengan gerakan reformasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah mungkin kita yang berada di Colorado masih ingat apa yang terjadi di negara kita Indonesia. Sekitar 89 terjadi reformasi. Nah, ketika reformasi terjadi di negara kita, kekuatan itu dari mana datangnya? Kekuatan itu datangnya dari rakyat yang mendapat dukungan mahasiswa. Lalu dalam bacaan kita tadi, reformasi yang dilakukan oleh Yosia, dukungannya dari mana? Ya, dari rohaniawan, dari semua masyarakat, baik besar atau kecil dikatakan, semuanya memberikan dukungan. Mengapa? Mungkin mereka sudah terlalu jenuh melihat situasi yang ya tidak menyenangkan ketika itu. Berbagai tindakan kejahatan sudah terjadi. Dan yang paling luar biasa, ya, Tuhan mulai ditinggalkan. Dan rumah-rumah ibadah itu dijadikan justru untuk tempat penyembahan dewa-dewa. Dewa yang dapat kita dengar tadi dalam bacaan kita, Baal dan Asyera. Inilah yang disembah oleh rakyat ketika itu. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi ketika Yosia memerintah. Bahkan dikatakan sejak kakeknya, orang tuanya juga sudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat tindakan kegiatan reformasi merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Yosia. Ini merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang luar biasa. Sebab apa? Sebab kebanyakan rakyat waktu itu ya sudah mengarahkan perhatian mereka untuk meninggalkan Tuhan. Lalu dikatakan apa? Kalau kita bertanya apa sebenarnya yang membuat Yosia lalu mengambil inisiatif bersemangat untuk melakukan reformasi? Ya, kembali kepada cerita tadi bahwa Syafan menemukan kitab perjanjian. Ya, itu yang didapatkan dari Hizkia. Di situ boleh dikatakan Yosia belajar tentang Tuhan. Lalu dia menemukan tentang kekuasaan Tuhan. Dan keinginannya juga untuk mengembalikan rakyatnya agar tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kita coba melihat bagaimana sebenarnya keberadaan Tuhan. Ya, dalam kitab perjanjian itu jelas yang dihimpun dalam Dasatita ke-10 hukum. Salah satunya kita tahu semua itu, saya akan bacakan apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Pasal 20 ayat yang pertama, di sana dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ini jelas. Yang tidak diinginkan oleh Tuhan Allah dari umatnya, ya, melakukan penyembahan terhadap ilah-ilah. Artinya melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, kita sering mendengar perkataan bahwa Tuhan Allah ya bertahta di bumi dan di surga. Kalau dikatakan bertahta di bumi dan di surga, memang ini sangat berbeda dengan tahta ataupun kedudukan seorang raja yang hidup di tengah-tengah dunia ini.
Kalau tahta raja misalnya Yosia tadi itu ya hanya di sekitar Yehuda. Tapi kalau tahta Allah boleh dikatakan, kita akan ingat ya bahwa Allah tidak pernah terikat akan ruang dan waktu. Enggak. Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kalau dikatakan Tuhan bertahta, itu berarti Tuhan menguasai keseluruhan. Karena dia menguasai keseluruhannya, maka tidak akan diperkenankan ada kuasa-kuasa lain, ya. Tidak diperkenankan. Nah, sekarang kita boleh melihat kira-kira kenapa ya umat ini beralih mau mencari kekuatan-kekuatan lain. Ini mungkin ya merupakan ya apa ya, karakter atau sifat daripada manusia. Ingin yang instan begitu. Ya, ingin yang instan. Kalau dikerjakan sekarang lalu hasilnya jelas. Ibarat memakan cabai ya. Kalau di sana cili masih ada ya kalau cabai rawit ya, Bapak Ibu ya. Di Colorado masih cabai rawit. Ya artinya kalau itu dimakan pedas begitu ya. Nah ini dia mungkin dari sifat manusia. Dan itu yang dilakukan. Nah sebenarnya penyembahan terhadap berhala tidak hanya terjadi baik ketika kakek atau orang tua daripada Yosia memerintah. Ketika Musa juga membawa umat keluar dari perbudakan menuju tanah Kanaan, ini juga sudah terjadi. Ya. Mereka bersungut-sungut menghadapi situasi yang sulit, lalu mengambil kesimpulan kalau begitu kita buat Tuhan kita. Itulah yang dikatakan ya membentuk ya sesuatu yang harus disembah dari emas ya, membentuk lembu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi ini merupakan karakter dari manusia. Mungkin juga di zaman Yosia ini hal seperti itu. Mereka menginginkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka. Pernah juga pengalaman waktu itu, ada, enggak usahlah disebut ya, trio ya dari Indonesia datang. Lalu mengadakan acara, mereka ya cukup mendapat uang yang ya sedikit banyak lah begitu. Uang ini kalau dibawa ke Indonesia itu udah cukup besar juga jumlahnya. Tapi apa yang terjadi? Ya pengen kali katanya, pengen sekali untuk singgah ya di tempat yang menyenangkan. Ya, kita tahu tempat itu ya. Ya, lalu apa yang terjadi di sana? Mereka melakukan kegiatan mereka. Pulang dari sana apa yang terjadi? Setelah dari Las Vegas katanya, lalu orang Batak mengatakan Las Pogus katanya begitu ya. Itu yang terjadi, cerita itu. Nah, artinya apa? Nah, untuk situasi yang seperti ini ya sebenarnya kita juga harus melakukan pembaharuan, perubahan. Ya kalau itu dijadikan sebagai apa ya? Sebagai motivasi untuk memperkaya, untuk menyenangkan dan sebagainya, ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan juga. Tapi saya kira kalau sebatas hiburan ya oke, sah-sah saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga boleh melihat tentang kehidupan rakyat di Yehuda mempunyai pemikiran yang demikian, menginginkan sesuatu yang instan, sehingga mereka menciptakan ibadah sesuai dengan keinginan mereka. Tadi saya katakan Yosia, ya seorang raja yang begitu luar biasa, tokoh reformator yang boleh dikatakan tokoh reformator yang begitu besar. Apa yang dia lakukan? Semua alat-alat untuk menyembah ini disingkirkan. Ini harus dihanguskan. Bahkan tidak hanya itu, yang melakukan penyembahan juga, si penyembah juga, ya ini ada yang menjadi korban, dibunuh, itu ya, dibakar. Tidak hanya alat-alat untuk melakukan penyembahan yang harus di bumi hanguskan, tapi orang-orang yang melakukan kegiatan penyembahan juga ini dihanguskan. Setelah dibakar katanya itu debunya juga ditumbuk menjadi halus. Ya, ini luar biasa ya. Lalu debunya dibuang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, soal ibadah
Mungkin bisa dikatakan bahwa kita juga merupakan orang-orang yang boleh dikategorikan sebagai tokoh-tokoh reformasi untuk situasi kita di Colorado. Apalagi kita kalau membayangkan tentang penduduk setempat, yang artinya dalam beribadah itu sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim. Sementara kita yang datang dari Indonesia tetap bertahan mempertahankan tentang ibadah kita. Ya. Ini kalau kita teruskan, ini kita juga boleh menjadi kesaksian buat masyarakat di sekitar kita, buat penduduk yang ada di Colorado. Ini yang menjadi fokus daripada kegiatan Yosia. Bagaimana peribadahan itu kembali seperti semula. Bagaimana rakyatnya itu kembali memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang mengatakan, akulah Tuhan Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Ini yang mau dikembalikan. Nah, untuk itu apa yang dapat kita lihat dari perikop ini? Setidaknya beberapa hal. Pertama, reformasi yang dilakukan oleh Yosia ini dimulai dari dirinya sendiri. Orang melihat apa yang dilakukannya, terutama untuk melakukan perubahan, dan didasari oleh iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan kemudian dilihat oleh rakyat dan dia mendapat dukungan. Ketika dia mendapatkan dukungan dari rakyatnya dan beberapa para pelayan dan pelayan yang tidak mendukung itu disingkirkan, kemudian ini menjadi suatu yang luar biasa. Nah, untuk itu kira-kira kalau kita membuat semacam implikasi untuk kehidupan kita, bisa nggak kita juga menjadi tokoh reformasi di mana kita berdomisili sekarang di Colorado? Saya pastikan jawabnya iya, dapat. Dan ternyata reformasi ini didasarkan pada kegiatan peribadahan. Lalu mendengar kata ibadah, ini menjadi sangat menarik, terutama bagi kami. Begitu juga teman saya Pendeta Hebron. Untuk GKPI dalam visinya sampai 25 tahun ke depan lagi ya. Sebenarnya visi itu 30 tahun. Itu sangat menarik tentang penyembahan. Bagaimana GKPI menjadi penyembahan dan persembahan. Ternyata untuk masuk kepada visi, mencapai visi itu bukan hal yang mudah. Bagaimana gereja kami bisa menjadi GKP menjadi penyembahan dan persembahan. Lalu untuk ini saya pikir perlu juga membuat semacam definisi apa itu boleh dikatakan ibadah gitu ya. Ibadah yang di dalamnya ada penyembahan dan persembahan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat akan teman ketika kami kuliah di Jakarta. Dalam penyusunan skripsinya dia membuat sebuah judul tentang ibadah yang berkaitan dengan penyembahan dan persembahan. Nah, dalam hal itu dia memberikan semacam definisi untuk ibadah. Apa dia katakan definisi daripada ibadah? Ibadah adalah gerak lakon kehidupan orang percaya. Gerak lakon, gerak laku. Nah, ketika ini bisa kita lakukan dengan baik, gerak laku yang dapat menjadi semacam kesaksian, yakin dan percaya bahwa ini akan dapat memperbaharui kehidupan di mana kita berada. Artinya kita juga akan menjadi tokoh-tokoh reformasi di Colorado. Lagi kalau dengan Amang Siombing ini nggak asing lagi ya. Kalau dalam ibadah nggak pernah lupa dengan gitar dan suaranya yang aduhai. Lalu saya melihat juga apakah sekarang ini sudah terjadi semacam reformasi di HKBP Montclair. Saya sangat-sangat terkejut bahwa yang menjadi presiden daripada HKBP sekarang siapa? Orang yang masih muda belia ya. Saya mendengar dari Ibu Pendeta bahwa sekarang presidennya adalah Ibu Siska. Katakan Ibu lah sekarang ya. Benar begitu? Kalau ini benar memang sesuatu yang luar biasa.
kita juga sebenarnya sadar atau tidak sadar sudah melakukan semacam perubahan, pembaharuan dan perubahan yang sudah kita jalani, kita lakukan, kiranya ini boleh mengarah ke arah yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Inilah mungkin yang bisa kita lakukan. Lalu dalam kaitan dengan keimanan kita, tidak ada yang bisa ditawar-tawar bahwa sebenarnya perubahan, pembaharuan yang terjadi menyangkut keselamatan itu sudah lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Sehingga lewat pembaharuan, reformasi yang dilakukan oleh Yesus, kita sekarang boleh dikatakan sebagai orang-orang yang lahir baru. Sebagai orang-orang yang lahir baru, kita ya boleh dikatakan berpredikat sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kiranya kita boleh terus meneruskan pembaharuan di mana kita berada. Nah, oleh sebab itu senang sekali dalam persekutuan ini kita dapat melakukan hal-hal yang berarti. Ya, tidak hanya untuk kita, dan semoga lewat ibadah ini juga menjadi suatu kesaksian buat saudara-saudara kita lainnya, baik yang sudah berada di Indonesia ya, maupun saudara-saudara lain yang berada di tempat-tempat yang jauh. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami masih boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Engkau memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami dalam berbagai kesibukan yang mereka lakukan, yang jauh dari sanak keluarga. Tuhan kiranya menyertai. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan yang indah ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ketika saudara yang berulang tahun. Dalam pertambahan setahun usia, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, untuk situasi dunia yang dilanda pandemi COVID-19, kami juga berdoa, Tuhan kiranya memelihara kehidupan kami hingga pandemi ini boleh berakhir dan kami kembali boleh melakukan kegiatan seperti semula. Seluruh pelayanmu yang ada di HKBP Montclair, Colorado, kami berdoa Engkau memberkati untuk seluruh jemaat HKBP Montclair dan juga orang-orang yang percaya yang domisili di Colorado. Kami berdoa Tuhan menyertai bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami dalam ibadah Zoom ini. Tuhan juga kiranya memelihara akan kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3 dan 4. Ikuti toh saja Tuhan sambil kita sama-sama bangkit berdiri. Ikut di kasanya Tuhan, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikut di Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu.
Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Kita memasuki acara berikut. Berjanjilah di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintahnya, peraturannya dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Janganlah lagi tinggal di dalam kegelapan, tapi hiduplah di dalam terang. Ya Tuhan Allah, kiranya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, supaya kami hidup di dalam terang. Kerjakanlah pekerjaan yang baik, lakukanlah pekerjaan yang menghasilkan pembaruan di antara kamu, supaya kamu layak menerima janji Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom untuk kita semua.